Malam yang seharusnya penuh dengan ketenangan berubah menjadi mimpi buruk yang tak terlupakan. Sebuah tragedi yang tak hanya menghanguskan sebuah bangunan, tetapi juga merenggut nyawa para santri yang tengah beristirahat setelah seharian menghafal ayat suci. Di balik kobaran api yang ganas tersimpan kisah perjuangan, kepanikan, dan kehilangan yang mendalam. Ini bukan sekadar cerita tentang kebakaran, melainkan tentang nyawa-nyawa yang pergi dengan membawa impian dan harapan mereka. Apa yang sebenarnya terjadi malam itu? Mari kita bahas kisah ini lebih dalam. Halo penggemar dua alam, jumpa lagi dengan Jejak Misteri. Kali ini, Jejak Misteri akan mengungkap kisah nyata kebakaran Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Kuala Lumpur, Malaysia. Malam itu, suasana di Pondok Pesantren Tahfiz Darul Quran Ittifaqiyah Kuala Lumpur begitu sunyi. Para santri tertidur dengan lelap setelah mengulang hafalan Al-Quran mereka. Tak ada yang menyangka bahwa dalam hitungan jam segalanya akan berubah. Di sudut bangunan, percikan api kecil mulai muncul. Bara merah yang awalnya tak terlihat mulai membesar seiring waktu. Asrama yang didominasi oleh kayu menjadi bahan bakar sempurna bagi si jago merah untuk menyebar dengan cepat. Seorang santri yang terbangun karena sesak napas mencoba berteriak, membangunkan teman-temannya yang masih tertidur. Kepanikan mulai melanda. Mereka berusaha mencari jalan keluar, tetapi api sudah mengepung hampir seluruh ruangan. Asap hitam yang pekat menyesakkan dada, membuat penglihatan kabur dan langkah kaki semakin berat. Dalam kegelapan yang diselimuti kobaran api, mereka harus memilih tetap bertahan di dalam atau berjuang untuk keluar dari kepungan maut ini. Beberapa santri yang berada lebih dekat dengan pintu berhasil berlari keluar. Mereka menangis dan berteriak meminta pertolongan. Namun, bagi mereka yang berada di tengah atau belakang, harapan semakin menipis. Jeruji besi di jendela yang seharusnya menjadi perlindungan, kini berubah menjadi perangkap yang mengurung mereka di dalam. Tangan-tangan mungil mencoba memecahkan kaca, meronta dan berharap ada seseorang yang bisa menolong mereka. Di luar, warga sekitar mulai berkumpul. Mereka yang terbangun karena suara teriakan segera berlari ke arah pesantren. Namun, ketika mereka melihat kobaran api yang begitu besar, mereka hanya bisa menangis tanpa daya. Petugas pemadam kebakaran segera dikerahkan, namun waktu telah berjalan begitu cepat. Dalam hitungan menit, api sudah melahap hampir seluruh bangunan, menyisakan hanya kepulan asap yang menghitam di langit malam. Saat akhirnya api bisa dikendalikan, pemandangan yang tersisa sungguh memilukan. Sisa-sisa bangunan yang hangus, aroma asap yang masih menyengat, serta keheningan yang begitu menyesakkan. Tim penyelamat mulai mengevakuasi korban. Beberapa santri ditemukan dalam kondisi yang sangat menyedihkan. Ada yang tergeletak di lantai, ada yang masih berpegangan pada jeruji besi, seolah masih berharap ada keajaiban yang datang menyelamatkan mereka. Keluarga korban mulai berdatangan. Tangisan pilu pecah di udara ketika mereka mengenali anak-anak mereka yang telah pergi. Kehilangan ini bukan hanya dirasakan oleh keluarga, tetapi juga oleh seluruh masyarakat yang menyaksikan tragedi ini. Berbagai spekulasi muncul, mengapa kebakaran bisa terjadi? Apakah ini murni kecelakaan? Atau ada faktor lain yang menyebabkan nyala api begitu cepat melalap bangunan tersebut? Penyelidikan pun dilakukan. Beberapa pihak menduga bahwa ini adalah akibat dari kesalahan teknis atau kelalaian dalam sistem keamanan. Namun, ada juga yang meyakini bahwa ini adalah perbuatan sengaja yang memiliki motif terselubung. Kecurigaan ini semakin kuat setelah beberapa bukti menunjukkan adanya unsur kesengajaan. Namun, apapun penyebabnya, nyawa yang telah hilang tak bisa kembali. Yang tersisa hanyalah duka dan harapan agar kejadian serupa tak terulang lagi. Tragedi ini menjadi pelajaran besar bagi banyak pihak, khususnya dalam hal keamanan bangunan pesantren. Regulasi tentang sistem keselamatan di tempat-tempat seperti ini harus diperketat. Akses evakuasi harus diperhatikan dengan serius agar para santri bisa memiliki peluang lebih besar untuk menyelamatkan diri dalam keadaan darurat. Kebakaran ini bukan hanya membakar sebuah bangunan, tetapi juga membakar kesadaran banyak orang akan pentingnya sistem keamanan yang memadai. Tragedi ini mungkin sudah berlalu, namun kenangan dan luka yang ditinggalkannya tetap membekas.
Sebagai masyarakat, kita bisa belajar dari kejadian ini agar hal serupa tak terjadi lagi di masa depan. Jangan biarkan nyawa-nyawa tak berdosa menjadi korban kelalaian. Mari bersama-sama memastikan lingkungan belajar yang lebih aman bagi generasi penerus kita. Jika kamu merasa kisah ini penting untuk dibagikan, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe, agar semakin banyak orang yang peduli terhadap keselamatan di pesantren dan sekolah-sekolah lainnya. Dan jika kamu memiliki pendapat atau pengalaman serupa, ceritakan di kolom komentar. Mari kita jadikan tragedi ini sebagai pelajaran yang berharga untuk masa depan yang lebih baik. Demikianlah kisah nyata jejak misteri kebakaran pondok pesantren di Malaysia. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe untuk mengikuti jejak misteri berikutnya. Mengungkap misteri Nusantara dengan kisah nyata yang ada. Salam Dua Alam.